peradaban Islam di Andalusia dari Kejayaan sampai Keutuhan. Kemudian kami, saya dan istri saya waktu itu sempat ke sana, lihat, ngurus sendiri semua tiket, semua jalan-jalan tanpa travel, jadi kita bisa menikmati perjalanan dari Madrid, Toledo, kemudian Sevilla, Cordoba, baru Granada. Cuma itu sebelum negara api menyerang begitu, berapa lama. Cuma Taiwan tiba-tiba terinspirasi itu. Saya kan bukan ahlinya untuk bicara mengenai fikih, bicara mengenai apa yang terkait dengan ini, jadi sejarah saja. Dan ada beberapa hal yang saya pernah menulis juga untuk sebuah tulisan di kantor juga mengenai ini, jadi kebetulan sumber-sumbernya juga sudah ada. Jadi mengapa Andalusia ya, kira-kira karena ini kita ngomong Andalusia dulu. Jadi Andalusia itu di bagian selatan Spanyol, berseberangan dengan kalau sekali ini Afrika Utara itu ada Maroko sama Algeria. Ini posisi ini perlu diketahui karena nanti awal dari kedatangan Islam itu dari Afrika Utara, dari pasukan Tariq bin Ziyad itu yang merupakan pasukan dari Bani Umayyah itu pertama kali masuk itu dari Afrika Utara datangnya. Jadi Andalusia itu ada Spanyol Selatan di semenanjung semenanjung Iberia. Iberia itu yang menyambungkan antara Portugal atau Portugis dengan Spanyol. Jadi kalau lihat dari sini, ini ada kota-kota penting di ini, ada Toledo, ada Sevilla, ada Cordoba, ada Granada. Ini adalah kota penting di zaman Andalusia, pemerintahan kejayaan Islam di Spanyol Selatan. Jadi kejayaan Islam di Andalusia Spanyol itu berlangsung lebih 800 tahun. Andalusia tidak hanya menjadi pusat ilmu dan peradaban, tapi juga menjadi contoh bagaimana Islam membawa kemajuan di Eropa. Mengapa saya ini karena kita di bulan Ramadan dan kira-kiranya lagi tinggi-tingginya, semoga bisa memberikan inspirasi dan kita bisa menarik pelajaran dari sejarah Andalusia ini. Ini foto di Istana Alhambra. Nah ini Islam masuk ke semenanjung Iberia atau Spanyol Portugal itu pada tahun 1711 Masehi, dipimpin oleh panglima perang Islam Tariq bin Ziyad yang diutus oleh khalifah waktu itu dari Bani Umayyah itu Walid bin Abdul Malik yang berpusat di Damaskus. Mereka menyeberang dari Afrika Utara tadi, dari Algeria itu menyeberang, kemudian memuat kapal, terus untuk menguasai prajuritnya kapalnya dibakar supaya mereka tetap semangat untuk jihad lah, mempercepat Islam. Nah, bahkan tempat kedatangannya Tariq bin Ziyad itu sekarang itu kan namanya disebut ya, bukitnya itu namanya Jabal At-Tariq. Kalau sekarang dikenalnya sebagai Gibraltar. Itu berasal dari Jabal At-Tariq. Nah, terus setelah datang mereka menaklukkan kerajaan Kristen di sana, akhirnya Andalusia menjadi wilayah dari kekalifahan Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Nah, ini ada sejarah di mana tahun 750 Masehi, Bani Abbasiyah atau dinasti Abbasiyah itu menggulingkan Umayyah, dan ada satu keturunan dari yang selamat yaitu Abdurrahman, yang kemudian menjadi Abdurrahman I yang melarikan diri ke Cordoba atau di Spanyol Selatan atau Andalusia dan mendirikan namanya Emirat Cordoba tahun 756 Masehi. Nah, tapi kejayaan Islam sendiri baru dimulai pada masa Abdurrahman III, karena kalau baca-baca referensi itu awal-awal kedatangan berdirinya Cordoba itu masih banyak hal kecil yang mengganggu stabilitas situasi di sana, hingga masih berfokus pada menstabilkan situasi politik lah, seperti itu. Nah, pada masa Abdurrahman III ini emiratnya dirubah menjadi kekhalifahan Cordoba dan menjadikan Andalusia sebagai pusat ilmu pengetahuan, perdagangan, dan arsitektur. Ini terus berlanjut dan puncak kemasannya terjadi pada Khalifah Al-Hakam II, di mana ilmu pengetahuan berkembang pesat dan menjadikan Andalusia sebagai pusat intelektual dunia. Jadi para ilmuwan Muslim berkontribusi dalam berbagai disiplin ilmu yang kemudian berpengaruh pada perkembangan sains di Eropa dan dunia. Jadi pemerintahannya pada saat itu sangat terbuka. Mereka
terbuka dan mereka sangat toleran. Yahudi maupun Nasrani hidup rukun, ilmuwan dari berbagai dunia datang dan saling berkontribusi mengembangkan keilmuan di Andalusia pada waktu itu, sehingga berkembanglah perpustakaan sampai ratusan universitas dan juga kajian-kajian ilmu pengetahuan. Kemudian mengapa kemudian kemajuan ilmu pengetahuan di Andalusia itu menjadi sangat kuat? Karena pada saat itu pimpinannya sangat kuat sehingga bisa menjaga persatuan dan stabilitas politik, kurang lebih seperti itu. Dimulai sejak contohnya adalah Abdurrahman III tadi. Pada awal-awalnya seperti saya ceritakan tadi, Islam di Andalusia itu masih mencari stabilitas karena situasi politik yang baru setelah mereka datang. Peran ilmu pengetahuan dan kejayaan dalam kejayaan peradaban. Andalus itu mencapai puncak saat ilmu pengetahuan seperti filsafat, kedokteran, dan astronominya maju pesat. Kemajuan ilmu itu bahkan menjadi dasar bagi Renaissance di Eropa. Kalau kita ingat, teman-teman Bapak Ibu yang suka sejarah itu, Eropa itu mengalami namanya Dark Age atau zaman kegelapan, di mana gereja lah yang mengatur semuanya. Sehingga pada itu kemudian muncullah zaman pencerahan namanya Renaissance. Itu ternyata memang dasarnya justru kemajuan ilmu yang ada di Spanyol Selatan. Nah, salah satu juga yang menjadi landasan adalah toleransi dan juga perdagangan. Namanya model convivencia, hidup berdampingan antara Muslim, Kristen, dan Yahudi di Andalusia menjadi contoh keberhasilan sosial. Ini foto ini daerah di Toledo, namanya Jewish Quarter. Jadi ada batas di mana orang Yahudi itu tinggal di situ. Mereka itu di situ. Nah, ini Jewish Quarter ini lumayan gede luasnya, ada di bagian dari kota Toledo. Kalau yang jalan ini orang berasli. Ini kemajuan-kemajuan yang terjadi di ilmuwan di Andalusia. Misalnya ini nanti bisa dibaca sekali saja, ada Al-Zahrawi, yaitu sebagai bapak pedang modern. Bahkan itu dasar-dasar pedang modern itu dasarnya dari Al-Zahrawi ini. Kemudian ada Ibnu Zuhr yang mengembangkan informasi dan diagnosis penyakit dalam. Kalau Ibnu Rus ini sebenarnya seorang filsuf, tapi dia punya gelar kedokteran. Kemudian dari matematika itu ada Al-Majliti yang menyempurnakan sistem angka desimal yang kemudian diadopsi di Eropa. Kemudian ada Al-Qalasadi yang memperkenalkan penggunaan simbol dalam aljabar dan kontribusi dalam trigonometri membantu navigasi dan astronomi. Ini banyak, ada Al-Jakali, ada yang nama baratnya dikenal Al-Zazel, bukan Asel yang menciptakan astrolid yang lebih presisi pada database astronomi yang digunakan hingga era Copernicus. Kemudian Al-Bidruji tentang pergerakan bintang. Kemudian ada Ibnu Al-Baitar yang mengenai botani dan farmakologi, dan banyak lagi sebenarnya. Dan kalau dari sektor dan teknik itu, kalau kita lihat itu sampai sekarang masih bisa. Itu istilah Alhambra itu bagus sekali. Ada beberapa katedral di Sevilla, di Cordoba itu adalah masjid dulunya. Sangat bagus, bahkan dibiarkan itu ornamennya itu la ilaha illallah, semua tulisan-tulisan dari zaman Cordoba Perjaya itu, Granada Perjaya itu masih dibiarkan di tembok-temboknya. Lebih seperti itu. Ini contoh kemajuannya. Kemudian apa yang terjadi kemudian setelah mengapa kemudian mereka harus hancur? Jadi ketika itu punya kekhalifahan Cordoba itu pada tahun 1031 Masehi itu karena perebutan kekuasaan, perpecahan di antara mereka sendiri, perebutan kekuasaan, sehingga Andalusia menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang saling bersaing justru. Nah, perpecahan ini yang salah satu penting adalah bahwa ternyata kerajaan-kerajaan Kristen yang ditaklukkan itu ternyata masih menyimpan keinginan untuk menaklukkan kembali. Yaitu mereka punya program namanya Reconquista atau penaklukan kembali oleh Kristen. Jadi mereka menunggu saat yang tepat untuk bisa kembali menguasai. Dan itu terjadi ketika mulai tidak ada persatuan antar umat di waktu itu di sana. Sehingga
pertama-tama adalah Toledo. Nah ini gambarnya adalah kota Toledo. Jadi kota Toledo itu di atas bukit, di pinggirnya ada kayak sungai atau parit gitu, terus di pinggirnya ada benteng-benteng gitu yang mengelilingi kota. Itu pertama jatuh ke tangan Raja Alfonso. Nah, Toledo itu kota terbesar pada waktu di sana, kalau sekarang kan Madrid ya. Tangan Raja Alfonso VI dari Castile yang menjadi awal dari kekalahan besar Muslim. Kemudian yang terakhir adalah di Kerajaan Nasrid di Granada, yang misalnya Alhambra itu benteng terakhir Islam di Spanyol. Akhirnya jatuh pada 1492 Masehi ke Raja Ferdinand dan Ratu Isabella yang menandai akhir kekuasaan Muslim di Spanyol. Nah ini seremnya, ketika Islam berkuasa, ini bukan mana sejarah, ini ngomong sejarah. Kita itu bisa merangkul semua orang Nasrani, orang Yahudi, tapi ketika Nasrani berkuasa, mereka melakukan pemaksaan pindah agama. Jadi kalau mau stay, mereka harus pindah agama. Kalau enggak, mereka itu dipergi atau dibunuh. Nah ini namanya yang Inkuisisi Spanyol, yang memburu Muslim yang tetap mempertahankan keimanannya. Ini yang terjadi di sana, dan ini benar-benar terjadi pembantaian. Kalau cerita di sana waktu ngomong sama ininya pemandunya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, apa lesson learned dari sejarah Al-Andalus? Ini yang mungkin sebenarnya bahwa persatuan kunci kejayaan. Perpecahan politik dan internal menjadi faktor utama kejatuhan Islam di Andalusia. Umat Islam hari ini harus menjaga persatuan dan ukhuwah dalam ukhuwah baik dalam aspek politik maupun sosial. Ini yang masih berat juga di Indonesia. Kemudian pentingnya ilmu pengetahuan. Kejayaan Indonesia terjadi karena umat Islam unggul dalam ilmu pengetahuan, walaupun mereka juga unggul dalam ilmu agama. Kalau tadi Ki Nurus itu dia kan ahli kedokteran filsuf gitu. Cuman dia juga seorang kadi. Kadi itu hakim yang memberikan pertimbangan ketika orang menanyakan mengenai hukum Islam. Artinya beliau juga seorang ahli agama. Jadi selain berilmu pengetahuan juga sains dan teknologi juga pengetahuannya agamanya juga tinggi. Toleransi dan multikulturalisme. Jadi Andalusia sudah menunjukkan bahwa Islam itu toleran dalam hidup berdampingan dengan agama lain. Sikap Islam rahmatan lil alamin itu yang terus kita kembangkan dalam kehidupan masyarakat dan negara di Indonesia. Terus satu lagi, bangga dengan identitas Islam. Ini setelah jatuhnya Islam itu semua kan diburu, dihapuskan, sama sekali tidak ada bekasnya. Itu masjid-masjid dirubah menjadi gereja. Saya ada video di mana pilar-pilar masjid itu mirip sama di Madinah ya, mungkin Madinah idenya dari sana, tapi sudah digunakan untuk katedral. Nah, apakah bisa saya putar di sini? Cuman karena ada suara-suara orang sembahyang gitu. Ya pas rasanya kalau di masjid mendengar orang sembahyang di gereja. Nah, ini hari ini umat Islam harus bisa menjaga nilai-nilai Islam dalam kehidupan modern tanpa kehilangan jati diri kita. Itu saja, waktunya terbatas. Terima kasih. Nah, kalau ini doa orang leras yang kesasar di Cordoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.